Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya pemirsa kembali lagi bersama saya Raud Lohrida, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Sedunia. Para buruh dan pekerja pada May Day umumnya merayakannya dengan unjuk rasa, long march, dan orasi-orasi yang tentunya bertujuan agar pemerintah dan pengusaha selalu memperhatikan nasib dan kesejahteraan para buruh atau pekerja. Kegiatan May Day adalah cerminan kehidupan negara berdemokrasi, yaitu memberi kebebasan berserikat dan berkumpul, serta kebebasan untuk menyampaikan aspirasi. Lalu, sejauh mana pemerintah peduli terhadap nasib para buruh yang ada? Saat ini, di Sultan TV telah hadir narasumber kita, Bapak Ahmad Saukani, yang merupakan Wakil Ketua Bidang Advokasi DPD SPN Provinsi Banten. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Teh Rida. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya tentunya. Alhamdulillah sehat. Di hari Jumat ini nih Pak ya, senang rasanya Bapak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Kami ucapkan untuk datang ke Sultan TV ini kali kedua. Kali kedua ya. Kali kedua. Wah, senang sekali ya Pak rasanya tentunya Insya Allah. bisa berkumpul di Sultan TV ini. Kita mau membahas mengangkat tema lah ya, berbincang, kan kemarin sudah Hari Buruh gitu ya. Nah ini kan paskanya nih, kita bakal ngobrol-ngobrol bersama Pak Ahmad Saukani, membahas dengan tema buruh di negeri sendiri, pahlawan tanpa perlindungan. Nah apakah betul atau tidak gitu Pak ya. Namun sebelum itu nih Pak, ini mau bertanya dulu, kemarin kan ramai Pak. Siap Teh Rida. Di Monas, wah ribuan, sekitar ada belasan ribu atau ratusan ribu ya, puluhan ribu ya, hampir ratus ya, hampir tadi mencapai ratusan ribu dan itu dari beberapa provinsi hadir ya. Nah ini Bapak hadir juga? Hadir. Bagaimana nih Pak bisa disampaikan terkait dengan situasi kemarin? Baik, selamat sore ya Mbak Rida, luar biasa. Yang jarang dirasakan oleh kaum buruh kemarin. Jadi tentunya momentum kemarin tidak ingin dibuang begitu saja oleh kawan-kawan, sehingga bahkan ada yang sudah menyepakati di suatu daerah dia melaksanakan kegiatan bersama, tetapi oleh federasinya kemudian secara kewilayahan menginstruksikan seluruh basisnya untuk fokus di Silang Monas. Dan ternyata terobati, terasa dimanusiakan. Artinya kalau bicara dekade dari 1965 kabar yang kita pernah dengar di sejarah, Soekarno pernah hadir di aksi buruh, membersamai buruh, kali ini di tahun 2025 artinya kembali masyarakat buruh ini punya semangat baru, kembali dia merasakan diperhatikan. Begitupun ternyata ada yang siap dari subuh, ada yang berangkat dari malam. Kalau kawan-kawan yang dari Jawa Barat yang bagian dalam kan tentunya tidak bisa sama dengan kita subuh berangkat gitu kan. Tetapi kemudian setelah di lokasi ya lagi-lagi terobati. Nah, di samping itu memang momennya adalah mengisi May Day ini karena memang ada sejarahnya di tahun 1886 ya kalau nggak salah, bahwa di Amerika itu ada perjuangan yang bahkan bukan cuma berdarah-darah tapi banyak yang meninggal dunia kan, sejarahnya seperti itu. Sehingga 1 Mei di tahun 2025 ini masyarakat buruh baik tokohnya maupun para konstituen yang ada di bawah yang kita gerakkan, kita arahkan untuk menyambut karena bakal dihadiri oleh Bapak Presiden tentunya dengan antusiasme yang luar biasa. Dan terobati sampai di sana memang Presiden ternyata datang on time, janji waktu yang disampaikan, sehingga kami bergegas-gegas untuk segera nyampai ke titik kumpul yang dibuatkan juga panggung hiburannya di sana tempat Presiden berpidato. Ternyata ya memang tepat waktu, kita baru enjoy menunggu kemana beliau, yang fokusnya kan hanya menunggu Presiden. Kalau soal isu kemudian tentunya juga para tokoh yang menyelenggarakan dan juga mengundang Pak Presiden kan sudah menyiapkan di apa saja yang menjadi
usulan atau aspirasi supaya segera dilaksanakan oleh Bapak Presiden. Gitu, Teh Rida. Jadi memang ini terasa berbeda. Terasa berbeda. Tahun-tahun sebelumnya memang kan ini setiap tahun selalu dilaksanakan rutin. Iya, selalu. Tapi pas kemarin gitu Pak, ini Presiden Prabowo Subianto memang hadir. Tentu ini memberikan semangat baru luar juga. Luar biasa, kita apresiasi buat beliau. Wah, senang rasanya ya Pak ya. Terima kasih Pak Presiden. Nah betul Pak, tentunya kan ini akhirnya kan menjadi euforia dari para pekerja buruh dengan semangat juga. Wah berarti pemerintah mendengar ibaratnya. Bahasa kasar kan seperti itu ya Pak. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya kadang menyuarakan aspirasi tapi ternyata tidak ada hasil. Siapa tahu ini ketika Presiden datang gitu ya. Beberapa tuntutan yang memang disampaikan ini dapat terrealisasi. Betul, amin. Nah tapi kalau berbicara soal tuntutan Pak, setiap tahun ini pasti selalu ada tuntutan baru atau tuntutan yang belum terrealisasi dan disampaikan kembali. Kalau untuk tahun 2025 Pak, tuntutan apa saja yang memang disuarakan oleh buruh? Kemarin itu sebenarnya ya masih seputar upah, karena artinya yang terbaru apresiasi juga bahwa Presiden kita ini ternyata juga dia masih komitmen terhadap apa yang beliau keluarkan menjelang upah 2025. Kita di semua daerah mungkin merasakan agak sedikit lebih kendor perjuangan kawan-kawan di Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruhnya. Karena apa? Karena beliau sebelumnya sudah mengeluarkan putusan agar seluruh daerah se-Indonesia menerapkan upah minimum itu minimal 6,5% dan itu terrealisasi. Walaupun ya masih ada juga kemudian daerah-daerah oleh kepala daerahnya yang masih mungkin belum terlalu connect bahwa itu instruksi batas minimal serendah-rendahnya yang nggak boleh lagi ditawar-tawar, tetapi faktanya masih ada juga upah-upah ketika direalisasikan di daerah itu bahkan jauh dari harapan. Artinya tuntutan yang dibawa tahun ini itu juga masih bahkan beberapa puluh tahun yang lalu tetap kita bawa tentang upah minimum. Karena dari perubahan-perubahan produk regulasi itu semangat kita ingin mencoba menuju ke seperti amanat Undang-Undang 13 dulu yang masih pengen kita sempurnakan sebenarnya ya. Itu menuju kepada upah layak. Saat ini kan masih tetap upah minimum. Yang namanya minimum ya semua orang tahu lah apa itu definisi minimum gitu. Sesuatu batas minimal yang tidak bisa ditolerir. Kalau kurang ya berarti pekerjanya kurang makan dong. Betul. Kalau kurang ya berarti ketika kebutuhan sosialnya juga pasti dia bermasalah. Semua aspek kebutuhan hidup pekerja pasti akan berkurang oleh karena minimum pun masih ditawar. Nah sehingga kemarin itu fokus terhadap upah layak, kemudian ada juga tuntutan supaya membubarkan outsourcing, karena akhirnya kan itu menjadi sebuah ajang perbudakan, walau kita tanda kutip tidak bisa juga menyalahkan para pelaksananya, karena pelakunya tentu karena ada cantolan hukum. Iya, betul. Selagi hukum itu masih ada, ya tidak ada orang yang bisa disalahkan. Tetapi kita minta kepada Presiden mencari celah terbaik bagaimana kedua sisi, bahwa di hubungan industrial itu bukan berarti buruh minta sejahtera perusahaannya harus tutup, juga nggak seperti itu. Tetapi Presiden sudah menegaskan kemarin akan panggil keterwakilan 150 orang dari unsur tokoh buruh se-Indonesia dan 150 orang tokoh yang notabene-nya mewakili pihak pengusaha, akan mencari jalan tengah bagaimana ini yang terbaik. Pengusaha silakan dia kemudian untung, tetapi juga hati-hati jangan sampai pekerja buntung pun dibiarkan saja begitu. Dan kemudian ada juga yang belum disegerakan tentang RPP apa namanya PPTK ya, PPRT, perlindungan pekerja rumah tangga. Kan banyak sekali cerita yang miris terhadap persoalan pelaksanaan itu. Jangan terlalu mereka diskriminasi, yang ujungnya juga bahkan akhirnya akibat di lapangan tidak hanya pekerja kita pembantu rumah tangga dalam negeri yang di luar negeri yang sering mendapat perlakuan yang kekasaran, tetapi di dalam negeri juga bahkan begitu keluar berita subhanallah luar biasa. Artinya ini kan butuh pengawasan khusus oleh pemerintah, sehingga paling tidak cantolannya adalah regulasi. Belum lagi selain upah, sudah ada juga outsourcing tadi, undang-undang tentang pekerja rumah tangga, outsourcing juga tadi. Terus ada hal-hal kemudian juga dituntut oleh para tokoh buruh itu, karena mau tidak mau kayaknya dampak global ini kemudian volume PHK ini tinggi. Sehingga kemarin ada juga usulan dari para presiden ataupun ketua umum konfederasi itu, mereka mengusulkan supaya dibuat tim tim kerja terhadap pengawasan PHK dan sebagainya. Kemudian Presiden juga mencanangkan mengabulkan akan coba membuat badan pengawasan atau pelaksana badan pelaksana untuk kesejahteraan pekerja. Jadi nanti supaya bisa memonitoring lah di mana mereka bekerja, yang notabene perusahaannya belum begitu memperhatikan tentang kesejahteraan pekerjanya, sehingga
dari laporan, saran, masukan serta pertimbangan dari badan itu nanti diharapkan bisa membantu Presiden untuk memperbaikinya. Saya pikir seputar itu. Beberapa tuntutan itu beberapa ya, Pak, tuntutan ya. Memang itu disuarakan dan akhirnya juga kalau dari banyak beberapa yang media, diakomodir. dari beberapa media udah gitu video-video yang ada. Betul. Presiden Prabowo Subianto pun dengan merespon. dengan jelas. Perasaan Bapak nih, selaku bagian juga dari buruh dan tadi juga dari inisiasi Persatuan Serikat ini ya pekerja, seperti apa Pak? Ya, perasaannya ya bangga lah, bangga. Walaupun kita untuk memerangi rasa traumatis bahwa kita ini puluhan tahun untuk ukuran saya kalau sekelas Pak Said Iqbal, Bung Jumhur, ada Pak Andi Gani, Newa Mea, artinya kawan-kawan itu yang sudah bisa jadi lebih lama dari saya, maksudnya beraktivitas menyuarakan kepentingan buruh ini, banyak sekali hal itu janji tapi realisasi. Tetapi untuk kali ini rasanya karena ini ada korelasinya dengan beliau memutuskan tentang yang sudah lama kita tidak dapatkan 4 tahun bahkan 6 tahunan kita tidak ada peningkatan upah. Beliau bahkan sebenarnya pengen sampai ke 10% ketika itu, dan 6,5% kemarin sangat-sangat mengobati kerinduan terhadap bahwa kebutuhan di lapangan faktanya belum upah baru aja sudah meningkat, tetapi upah sempat direm tidak pernah ada kenaikan. Nah, sehingga menuju 2025 kemarin ada penetapan wajib 6,5% itu kan hadiah dari beliau lah artinya. Nah, kemudian beliau follow up di tengah carut marutnya undang-undang yang tadi kita katakan bahwa PP 78 mestinya sudah waktunya dievaluasi kemudian menambah jumlah daripada KHL, kebutuhan hidup layak itu berkomponen yang pernah kita harapkan, ternyata ditimpa dengan cika oleh Omnibus Law itu. Sehingga kemarin juga disampaikan ke Presiden supaya ya Omnibus Law itu memang harus disingkirkan dari dunia tenaga kerja, karena ini akan sangat-sangat mendegradasi banget terhadap apa-apa yang semestinya didapatkan oleh pekerja, baik itu perlindungan, baik itu kepastian kerja maupun kepastian pendapatan. Ya, saya pikir kalau bicara bagaimana perasaan, saya menyambut dengan baik dan berharap bahwa Presiden serius menghadapi hal ini, karena bila beberapa aspirasi itu sudah bisa terrealisasi, tentu akan mengobati. Karena jujur ya, kalau seandainya memang walaupun kami hidupnya di dunia pergerakan, toh pergerakan itu tidak selalu harus dengan massa banyak. Betul. Kalau kemudian selalu menghadirkan keterlibatan di saat menghadapi regulasi apa. Contoh kita di kegubernuran. Stakeholder yang terkait ke persoalan tenaga kerjaan, gubernur kemudian melalui LKS-nya, sebagaimana regulasi yang mengatur tentang kapasitas, kewajiban tupoksinya LKS itu benar-benar dijalankan, maka masukan, sumbangsi saran, pertimbangan segala macam dari LKS itu, gubernur masing-masing daerah, apalagi kita Banten yang kaya ini, insya Allah nggak perlu ributan terus, tinggal panggil tokoh-tokohnya, kita bicara apa, cari jalan keluar. Kan seperti itu. Jadi melalui musyawarah ibaratnya dengan pihak-pihak yang kiranya ini bisa memberikan power kepada yang bawahnya, seperti itu. Jadi kan ibaratnya pergolakan massa di banyak massa menyerukan sesuatu itu bisa diatasi lah, seperti itu ya Pak ya. Iya, nah, tapi kan kalau misalnya kita lihat Pak, kita sekarang bicara soal di Banten. Ya. Apa sih Pak permasalahan buruh di Banten yang kiranya ini juga sampai saat ini masih menjadi persoalan dan belum dapat diatasi? Ya, Banten lumayan rumit ya, karena satu contoh pembagian dari wilayah kepolisian aja. Ketika kasus kita pernah ngalamin, ada salah satu perusahaan kemudian yang mestinya sudah ada perintah putusan eksekusi untuk, artinya sudah harus direalisasi dong putusan salah satu hukum yang dalam hal ini pengadilan negeri yang sudah ingkrah, tetapi ketika kita coba ke TKP tempat perusahaan yang bersengketa, katakan barang itu saja kalau bergeser dari TKP yang dimaksudkan, padahal barangnya aja hanya bergeser di sebelah rumahnya, itu kan kita nggak bisa mengambil kan. Iya, betul. Nah, belum lagi antara daerah Curug ke sana, ke Wetan, dengan Curug ke sini, ke arah Banten Barat ini, kita wilayah kepolisiannya udah berbeda. Akhirnya, ya itu tadi, sangat relevan terhadap apa yang dijudulkan oleh tema kita hari ini, bahwa pekerja dalam negeri maupun apa itu ternyata perlindungannya itu nggak ada gitu. Ada bahkan ditawar-tawar gitu. Ada ditawar-tawar. Kalau bicara terhadap pengawasan, ini mohon maaf ini terhadap yang ada di dalam pemerintahan provinsi, artinya SKPD, kemudian ada dinas-dinas yang terkait terhadap tenaga kerjaan. Bicara personnya saja terhadap mediator kita terbatas, pengawasan kita masih jauh dari kurang, sehingga dari tahun 90 ketika saya belajar beraktivitas, berorganisasi, ya sampai hari ini kemudian masih alasan klasik itu aja, kurang orang. Oh, di sini belum bisa, mediatornya belum ada.
Sehingga yang diharapkan PPHI Undang-Undang 2004 itu diharapkan bisa menyelesaikan persoalan, akhirnya kan diusulkan kembali untuk ditinjau kembali bahwa proses peradilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu ternyata tidak sesingkat yang diimpikan ketika diubah menjadi Undang-Undang 2004 ya. Ternyata ya panjang gitu akhirnya. Artinya kalau bicara di Banten, saya sangat berharap pemerintah dalam hal ini yang terkait dengan ketenaga kerjaannya tentunya dari dinas-dinas tenaga kerja yang dikepalai oleh Bapak Bupati dan Wali Kota, berujung kepada muaranya ada di gubernur karena kapasitas penetapan upah minimumnya kan ada di gubernur. Tetapi jangan hilangkan hak pertimbangan, usulan serta hasil kerjasama yang dari kabupaten dan kota itu boleh diintervensi dalam arti kalau dia jauh dari target yang diharuskan oleh regulasi, baik regulasi tertulis maupun yang tersirat. Contoh, untuk tahun ini diharapkan oleh Presiden semua 6,5 oke. Begitupun KHL timbul lagi kan, kebutuhan hidup upah minimum sektoral. Mestinya kemarin batas minimal untuk contohnya ya 6,5 itu. Tetapi akhirnya ya jauh. Apakah kita yang menganalisa yang salah atau akhirnya ya faktanya bahwa satu contoh Kabupaten Tangerang yang dulu karena kedekatan dengan kota itu hanya katakan dia kota lebih tinggi lah kebutuhan. Walau realisasinya bahwa ternyata realitanya pekerja orang Kabupaten Tangerang bahkan orang Lebak pun banyak kerja di kota Tangerang. Sehingga kecemburuan itu ada tanpa ada pembeda yang memang masuk akal gitu loh. Kalau tahun ini kemudian tidak lagi hanya 1.000-2.000 zaman mantan gubernur kita WH dulu ketika beliau di wali kota itu pintar sekali menjaga angka kebutuhan ya. Kira-kira upah minimum tahun ini berapa? Dia cukup intip saja, meminimalisasi gerakan juga. Sehingga kota nggak terlalu asik dengar informasi pergerakannya kan. Tetapi kepiawaian di dalam menetapkan, oh kebutuhannya berapa? Kadang dia udah dekat sekali dengan DKI. Artinya kita ini pernah lama bisa mengatur strategi penetapan upah. Nah berarti harapan ketika bagaimana kondisi Banten? Banten bisa kok, apalagi saat ini menjadi tujuan untuk ekspansi adalah daerah yang dimarginalkan itu Lebak. Saudara kita Lebak sudah saatnya mestinya mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki perekonomiannya, baik yang lahannya bisa untuk perusahaan maupun atau dia punya aset, punya usaha di sekitar perusahaan, kemudian dia bisa mengembangkan usaha-usaha kecil, tetapi tanpa juga diamankan oleh pemerintah tentang hubungan industrial yang berjalan di perusahaan itu, ya miris. Udah dimarginalkan di dalam standar penetapan upah provinsi, dijadikan tolak ukur terendah itu adalah UMP-nya adalah Lebak, tetapi praktek pelaksanaan di perusahaan-perusahaan itu sendiri di bawah yang sudah dimarginalkan pun itu jauh boleh disurvei oleh kepala pengawas. Ya, karena kalau kita yang bersengketa tentunya tadi banyak halangan tadi. Ya, kita nih ordal tuh banyak sekali ordal. Ordal dalam lingkungan perusahaan, ordal ya sama orang-orang yang memang punya kebijakan, sehingga ya kita yang ketinggalan, nggak selalu punya orang ordal gitu. Begitu Mbak Dita. Sulit ya Pak ya. Jadi harapannya memang itu tadi hal-hal yang memang menjadi masalah lah di Banten. Ini dapat terrealisasi. Dan apakah ini Pak ada tindak lanjut nih Pak? Ini kan meskipun May Day kemarin sudah lewat ya, itu 1 Mei, tapi kan tentunya bukan berarti segala tuntutan, segala perjuangan berakhir di kemarin saja. Karena harus ada berkelanjutan. Lalu apa nih Pak, dari PSN sendiri mungkin menginisiasi langkah selanjutnya dalam memperjuangkan beberapa permasalahan yang ada tadi, khususnya kepada pemerintahan provinsi Banten? Ya, baik Mbak Rita. Jadi dalam keberagaman serikat pekerja, kemudian ada representasi keterwakilan dari unsur-unsur federasi maupun konfederasi yang duduk di lembaga kerjasama tripartit tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan kota. Saya pikir sudah saatnya kawan-kawan lintas pekerja ini kemudian sesuai dengan lininya masing-masing. Kalau di SPN kebetulan Ibu Intan yang mewakili di LKS-nya, begitupun federasi-konfederasi yang lain-lain, kawan-kawan pasti bersama Bu Intan tersebut, pasti ini dengan sepulang dari sono akan mencoba bersilaturahmi biasanya kepada stakeholder yang terkait, wabil khusus kalau dari instansi kepemerintahan kan kalau dia di LKS kabupaten ke dinas kabupaten atau bupatinya, kalau di kota dengan dinas kota dan juga wali kotanya. Begitupun LKS provinsi selain kepada kepala dinas provinsi juga akan kepada gubernurnya. Tentu dengan sangat hormat kita paham sekali bahwa sesuatu kebijakan kalau belum ada
cantolannya memang kita masih menebak-nebak, tapi paling tidak supaya kemudian kita bisa lebih mendepankan dialog lah ya. Jadi dialog, tidak ada kekakuan satu sama lain, karena undang-undang industrial ini kan, hubungan industrial ini persis seperti undang-undang perkawinan. Ada sempalan-sempalan itu ya jangan didiamkan. Mana tahu suamimu ketika kau ada masalah tapi kau tidak sampaikan. Nah begitu pun. Pengusaha ada masalah kalau nggak sampaikan ke kami kepada pekerja, atau partnernya adalah serikat pekerja, ini akan menjadi sumbatan-sumbatan. Apalagi ketika sang istri tadi, contoh dalam rumah tangga, ada masalah, umpama kekurangan atau keberlebihan saya dalam hal positif atau negatif, tetapi curhatnya ke orang lain, maka ini akan menjadi pembuli dan penghakiman kepada suaminya. Padahal kalau disampaikan, mungkin aja suaminya punya solusi, atau kalau itu berupa kesalahan, suaminya akan tersadarkan oleh kesalahan itu. Sama, saya pikir. Pekerja juga saya himbau, kalau ada persoalan kita akan melakukan coba surat teguran, ngajak di bipartit segala macam, atau kita somasi ada persoalan yang diterapkan oleh perusahaan, melihat dari sudut pandang hukum ternyata ada perbedaan pandang. Itu yang membuat objek-objek selisih kan dari situ. Ada undang-undang, tetapi dalam pelaksanaan seakan-akan versi salah satu sisi ada penyimpangan. Itu akan menjadi teguran kan. Nah, di saat tegur-menegur itu, yuk kita sama-sama. Wong pidana aja sekarang ada restoratif justice kita kan. Masa kita yang perburuan yang rumah tangga tadi, ujung-ujungnya harus dengan perceraian. Nah, ujung-ujungnya harus dengan PHK. Saya pikir ke sana. Apalagi PHK sudah akan dibikin tim, lupa saya kalau singkatan apa kemarin, tapi intinya akan dibuat badan pengawasan persoalan PHK. Targetnya harapannya adalah untuk meminimalisir, ataupun kalau memang terpaksa harus terjadi PHK, bagaimana perusahaan bisa mau lockdown kah dia atau apa, tetapi kemudian hak para pekerjanya pun diperjelas, sehingga regulasinya lah yang akan menentukan. Nah, menariknya ini juga tadi kan Bapak sampaikan, intinya kalau misal ada sebuah masalah gitu kan ya, di perusahaan gitu ya, hendaknya kalau bisa berkomunikasi dengan para pekerja tentunya memberikan solusi. Nah, ini kan kadang juga yang disangkut pautkan ketika May Day, seolah-olah sebenarnya hanya untuk buruh saja, padahal kan tadi juga untuk pengusaha. Bagaimana keduanya ini saling ibaratnya fair to fair lah, adil gitu ya Pak, betul, ya. Betul. Tapi ini kan kadang ada saja kesulitan ini Pak. Lalu bagaimana kalau menurut Bapak sendiri solusi dari hal tersebut gitu? Apakah memang perlu dibantu oleh pihak-pihak lain atau seperti apa? Ada regulasi khusus yang baru dibuat lagi? Saya pikir kenapa kemarin kemudian kita fokuskan menghadiri diundangnya Bapak Presiden yang kemudian konfirmasi beliau hadir. Itu sama memberikan isyarat bahwa yuk, kalau secara linier kemudian ada persoalan urusan ketenaga kerjaan, tentu pasangannya tenaga kerja ada pengusaha, karena terjadi hubungan industrial itu antara si pekerja dengan pengusaha. Tanpa ada pengusaha ya pekerja nggak ada dong. Betul. Nah, penengahnya regulasi berarti diwakili oleh kepanjangan tangannya adalah para pemerintah. Yang kalau di pusat dia Menteri Tenaga Kerja, harus yang betul-betul regulatif, yang betul-betul dia penterjemah bahwa undang-undangnya seperti ini, sehingga praktek di bawah sana tidak. Tapi kan betapa carut-marutnya 10 tahun yang lalu dan sebagainya. Ada lini yang gubernur mestinya dengan kuasanya ingin menetapkan, surat edaran menteri pun hadir sampai ke daerah-daerah. Nah, ini intervensi saya pikir. Makanya kecarut-marutan regulasi lah yang menjadi persoalan. Perundang-undangan lah yang menjadi masalah. Ya tadi, karena perilaku itu kita pahamin. Ketika kalau tidak kita semangat untuk omnibus law ini memang harus disingkirkan dari dunia ketenaga kerjaan, untuk lini nakernya memang masalah, karena dia kan akan mensentralisir kan. Kemudian ada apa-apa, wah baru mau ngadepin upah, menteri sudah turun. Padahal ada regulasinya khusus bahwa kewenangan penetapan upah itu ada di gubernur. Kemudian gubernur itu bisa melaksanakan setelah menimbang dan juga melihat rekomendasi dari masing-masing daerah, kabupaten dan kota itu. Tetapi beberapa tahun ini, ya mudah-mudahan tadi, semangat dengan Pak Presiden hadir, sudah menangkap beberapa aspirasi, dan ini pasti didengar, ditonton, bahkan dilihat oleh seluruh. Menjadi dokumen. Iya, menjadi dokumen negara lah tentunya. Siapa yang saat ini, ya mudah-mudahan Banten apalagi linier sama Presiden kan. Betul. Semoga beliau juga terbuka hatinya. Semoga, apa kata Presiden kemarin yang luar biasa, saya presidennya buruh, saya presidennya petani, saya presidennya nelayan, saya presidennya orang-orang lapar, orang susah.
Loh, berarti jangan kita memimpin apapun itu, mau kamu bupati, wali kota, gubernur, ya jangan malah menyusahkan rakyat kita. Ketika kamu punya kuasa untuk bisa menetapkan dengan hak dia punya satu power lah Pak ya. Iya, power bisa menimbang antara daripada sektor ke pusat seolah-olah wilayah saya miskin, kenapa tidak? Oh, saya bisa, otonomi kan bisa menentukan itu. Kuasaan gubernur itu bisa untuk kepentingan dan menyelamatkan perekonomian negaranya maupun rakyatnya. Kepala-kepala daerah punya kewenangan seperti itu ya. Tinggal bagaimana nih menciptakan keseimbangan. Betul. Kita tidak sebelah mata di saat ngomong sekarang karena versinya May Day memang harinya memang hari buruh, tidak bicara di sana hari pengusaha. Karena di situ ada perjuangan yang dilakukan oleh kawan-kawan kita di Amerika ketika itu kan terhadap perlakuan kepada para pekerjanya ketika itu. Artinya kalau dipandang dari sisi positif, aktivis buruh Indonesia itu tidak ingin pengusaha yang ada di Indonesia itu memperlakukan kekejian seperti yang terjadi dong. Nah, itu. Betul. Jadi sekaligus mengingatkan. Mengingatkan. Ada sebenarnya kalau misalnya kita lihat pengusaha punya hak, kemudian juga dari pekerja juga punya hak. Alangkah lebih baiknya kan gitu tadi dari pemberi pekerja dan penerima pekerja itu sama-sama mengisi haknya seperti itu. Wah, tentunya sebenarnya banyak ya Pak ya. Ini karena 1 Mei itu selalu kita ingatkan bagaimana perjuangan-perjuangan. Apalagi juga kemarin kan ketika Pak Prabowo menyampaikan bahwa salah satu tokoh buruh juga ini akan dijadikan pahlawan ya Pak ya. Nah tentunya ini juga akan menggerakkan hati lah ibaratnya dan tentu mengingat kepada kita bahwa banyak sekali perjuangan seperti itu ya Pak. Nah kemudian ini Pak, tentunya kan kalau kita lihat ya Pak, ini pasti ada fokus-fokus yang nanti akan dilakukan oleh setiap buruh, oleh setiap tadi serikat-serikat buruh. Nah ini apa yang akan menjadi fokus buruh di masa depan nih Pak? Agar benar-benar menjadi pahlawan yang dilindungi itu bukan sekadar slogan aja. Sebenarnya sederhana loh ya, kalau kembalikan kepada konstitusi Undang-Undang Dasar juga dibacakan oleh Pak Presiden kemarin. Seluruh kekayaan, baik itu dari bumi, dari air, laut, segala macam itu kan semata-mata dikuasai oleh negara kemudian untuk kesejahteraan rakyatnya seluas-luasnya. Sama, manajemen ketika datang ke negeri kita, itu jadi aset negara. Yang kemudian kalau pelaku usahanya silakan dia kemudian mencari keuntungan dari usaha yang dia lakukan. Tetapi ada perwakilan negara yang memberikan devisa kepada negara, pendapatan melalui tenaga kerjanya, melalui usaha yang dia lakukan kemudian menjadi itu hitungan produktivitas yang bisa diekspor dan sebagainya kan. Nah maka kalau bicara harapan saat ini menghimbau kepada seluruh stakeholder wabil khusus tenaga kerjaan, yuk kita sama-sama fokus kemudian menghidupkan kemitraan itu dengan saling. Serikat pekerja tidak ingin juga membabi buta karena dia tahu persis sekelas saya pasti akan sedih sekali ketika sembrono atau salah di dalam menangani persoalan-persoalan kawan-kawan kita kalau ternyata ujungnya kita harus menghadapi PHK total, tutup pabrik. Betul. Makanya selagi segar karena saat ini yang lebih ingin dihadapi saat ini adalah dampak global tadi, baik itu global secara keamanan dunia yang sedang bertikai kalau daerah itu menjadi negara-negara tujuan ekspor kan terkendala nih. Nah artinya volume PHK nih nggak bakal bisa dihindari nih. Tetapi cari celah. Nggak semuanya kemudian bisa mengalaskan seakan-akan kondisi itu, karena masing-masing pabrik kan punya produksinya ini kemana-mana dia ekspor, bahan bakunya dari mana dia impor itu kan tidak semua. Sama kemarin waktu COVID. Jangan juga kemudian perusahaan yang tanda kutip ternyata memanfaatkan momen, padahal mestinya dia kalau kertas, kalau plastik, kalau kue, kalau apa-apa zaman COVID kayaknya justru tinggi, permintaan, kebutuhan tuh tinggi. Nah, tapi malah ada kabarnya yang justru perusahaan yang di saat COVID mestinya dia meningkat duluan teriak bahwa karena COVID gitu ya kan, kasihan rekan-rekan kita atau bapak-bapak kita yang berusaha di industri yang dia agak lumayan berat yang butuh perhatian seperti itu. Jadi intinya yuk kita sama-sama fokus terhadap persoalan yang dihadapi kita
duduk bersamakan. Oke, Ya, baik. begitu. Jadi itu adalah fokusnya nanti akan dilakukan ya, Ya, Pak, diskusi-diskusi lah begitu ya. Karena tentunya kan buruh di Indonesia bukan 1, 2, ada Iya. banyak. Kemudian juga tadi menanggung juga dari beberapa kehidupan Betul. generasi selanjutnya. Iya, Jadi iya. harapannya tentu ini juga hal-hal yang tadi diinginkan disuarakan dapat terrealisasi. Siap. Nah, baik Bapak. Tidak terasa. Ya, Sudah 30 tidak menit terasa. kita 30 berbincang. menit, ya. Namun sebelum menutup perjumpaan kita nih Pak, boleh ya. disampaikan closing statement kepada pemirsa setia Sultan TV tentang tema kita hari ini. Silakan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di momen May Day 2025, karena kita sudah mendapatkan simpatik dari pemerintah dalam hari ini, peringatan May Day kita dihadiri oleh Bapak Presiden yang terhormat, karena beliau juga sangat menghargai dan punya target ingin memperbaiki perburuhan yang di dalamnya adalah ada pertaniannya, ada buruh tani, ada buruh nelayan dan sebagainya, bahkan target ingin mengangkat derajat orang-orang miskin. Nah, mari kita sama-sama sebagai pelaku usaha, antara pengusaha dengan pekerja ini, kita semakin meningkatkan hubungan yang harmonis sebagaimana yang diamanatkan dalam hubungan industrial. Saya pikir seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas closing statementnya. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat Pak. Siap, amin untuk ya Allah. seluruh pemirsa Amin. setia Sultan Siap. TV, bukan hanya di Banten tapi juga di seluruh Indonesia. Siap. Dan semangat juga nih ya untuk para buruh-buruh Siap. yang selalu bekerja, dan tadi ya kita juga nantikan beberapa aksi mungkin yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah lah Pak ya. Ya, action lah. Actionnya seperti apa? Menanggapi dari beberapa tadi tuntutan yang ada. Ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Semoga Ya, sehat amin, dan amin, sukses ya selalu Allah. Pak. Amin. Jangan kapok datang ke Sultan TV, Siap, Pak. insya Allah. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi. Namun Siap. hari ini kita perlu menutup perjumpaan Siap. kita nih Pak. Siap, thank you. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Ahmad Saukani yang merupakan Wakil Ketua Bidang Advokasi DPD SPN Provinsi Banten, membahas mengenai bagaimana nih ya keadaan buruh di negeri sendiri dan kemudian juga harapan-harapan yang tentunya ini disuarakan oleh para buruh di Indonesia. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat dan berkelanjutan. Saya Raud Lorida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.